Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian yang sudah lalu pernah kita bahas tentang arti kata syuroka, bentuk jamak dari syarikun. Kalau diambil dari kata kerjanya, dari syarika yasroku syirkatan, artinya ikut serta. Nah, kalau pindah pola, tambahan satu atas pola af'ala yuf'ilu if'alan, jadi asroka yusriku isrokan, artinya mengikut sertakan. Nah, pelakunya itu syarikun, yang ikut serta gitu. Jamaknya syuroka'u. Nah, itu yang ikut serta itu diikut sertakan oleh yang mengikut sertakan. Dalam hal ini adalah musyrikun, kan? Musyrikun itu yang mengikut sertakan. Nah, yang diikut sertakan adalah syarikun, jamaknya syuroka'u. Jadi konteksnya itu musyrikun mengangkat orang atau tokoh yang dianggap mumpuni untuk mengatur si musyrikun ini di luar kebijakan Allah tentunya. Nah, itulah yang Allah itu sebenarnya nggak ridho ya. Itu namanya diduakan. Nah, terkait dengan itu nanti ada secara include ya, atau ada dalam ayat ini surat Yunus ya, surat ke-10 ya, ayat ke-104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu, tegaskanlah wahai sekalian manusia. Jadi di sini ada anta kan, sasaran perintahnya dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Jadi karena Nabi Muhammad juga sudah wafat, sudah meninggalkan kita, jadi diteruskan oleh pelaksana-pelaksana dakwah Nabi Muhammad itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya sampai ke kita ya. Berarti di sini juga berlaku sasaran perintah kepada yang membaca. Dalam hal ini kita juga. Nah, seruannya itu adalah ya ayuhan nas, jadi kepada manusia. Karena ini perintah, maka kita harus menyerukan hal ini kepada seluruh manusia. Jadi bukannya ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Jadi manusia seluruhnya. Nanti ada perbedaan fungsi ya antara basyarun, an-nasu, ya kan, nasun dan insan ya. Artinya sama, manusia juga. Tapi fungsinya berbeda. Kalau basyarun itu manusia seluruhnya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti itu basyarun disebutnya. Makanya Nabi Adam itu disebut Abul Bashar, bapaknya semua manusia. Ya. Tapi kalau an-nasu ini bisa dibilang fungsinya hanya yang di hadapannya gitu. Yang di hadapan pembicara yang mutakalim gitu. Jadi nyebutnya penggunaannya itu jadi bukan ya ayyuhal basaru, tapi ayyuhan nas gitu. Kalau insan kan untuk tunggalnya kan, secara pribadi berarti person-person, tapi bukan berarti nggak mencakup semuanya. Kalaupun diperuntukkan untuk semuanya, tapi secara pribadi-pribadi gitu. Itu al-insanu. Nah, itu sedikit tentang perbedaan penggunaan ya. Kata basyarun, nasun dan insanun. Di sini yang digunakan nasun, nasu. Kalau dipakai alif lam, an-nasu. Tegaskanlah wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ada dalam keraguan. Syakin ini bentuk masdar ya, dari syakka. Nah ini syakka yasuku syakkan. Jadi pakai ini ya masdar. Jadi keraguan gitu, keraguan.
jika kalian ada dalam keraguan min dini, perihal atau mengenai, kalau arti sekarang tuh yang dipakai kan agamaku. Sekarang sudah maknanya sudah kerdil ya, bisa dibilang, karena penggunaan istilah agama itu dipakai lebih dominan hal-hal yang sifatnya muamalah ya kan, kayak urusan-urusan properti, pernikahan, kawin cerai ya kan, jadi sempit gitu. Tapi di sini bukan berarti itu nggak bisa dipakai. Nah, kita mencoba ngambil alternatif lain, arti yang ada dalam kamus kan banyak itu. Misalnya bisa kita ambil dinun itu sama dengan milatun, sama dengan tadbirun. Tadbirun itu artinya pengaturan, atau sinonimnya itu penataan. Penataan kalau dalam bahasa Inggris itu artinya sama dengan regulation, di Indonesia kan menjadi regulasi. Boleh penataan, boleh pengaturan, boleh regulasi, silahkan aja. Yang jelas itu tadbirun. Nah itu ada dalam Al-Quran, yudabbirul amro, ya kan, minas samai ilal ardi. Dia Allah mengatur amro, urusan dari mulai langit sampai bumi semuanya. Jadi masdarnya menjadi tadbiron. Nah itulah din gitu. Itu di kamus ada. Jadi kita pakai untuk selanjutnya ini ya. Dan memang sudah kita pakai selama ini memang begitu. Pakai regulasi atau pengaturan. Jadi di sini penerjemahannya bisa alternatifnya, jika kalian ada dalam keraguan mengenai regulasi hidupku, itu ke Nabi Muhammad tadi ya, ke sasaran perintah ini. Fala a'budul lazina ta'buduna min dunillahi. Maka camkanlah, aku tidak hidup mengabdi. Abada ya'budu. A'budu ini kata kerja dua ya. Ya kan? Abada ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budani, ya'budna. Nanti ananya itu subjek ana a'budu. Untuk kata kerja sedang, fi'il mudhari, subjeknya ana. Dari kata kerja abada ya'budu ibadatan, ibadatullah. Ibadatullaha. Itu memiliki arti ada 5 kalau di kamus ya. Redaksinya seperti ini. Wahadahu yang pertama. Wahadahu itu artinya, kalau di kamus artinya mengesakan. Tapi kalau mengesakan, kalau diperdalam lagi, kita menjadi kesulitan mengartikannya. Ya, kalau diperdalam lagi. Kan selama ini kan nggak diperdalam. Ya orang terima mengesakan aja udah kan. Tapi kata dasarnya kan esa, satu. Berarti kalau mengesakan berarti menyatukan apa gimana? Kalau menyatukan berarti kan seolah-olah Allah itu bertengkar, terus didamaikan, disatukan gitu. Atau membikin Allah itu satu. Berarti Allah tadi 2, bagaimana kan? Sulit kita ininya kalau diperdalam ya. Kecuali kalau mau diterima begitu saja. Ya silahkan pakai mengesakan. Bagi kita yang meneliti lagi, ada tinjauan lagi, itu agak kesulitan ya kalau menggunakan arti mengesakan. Sebenarnya kita semua tahu itu maksudnya kan mengesakan itu ya cuma Allah saja gitu loh. Cuma Allah saja yang menciptakan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah, semua Allah saja gitu. Tapi untuk bisa merepresentasikan makna itu tuh apa gitu. Makanya kita di sini pakai mensajakan. Dalam bahasa Indonesia itu tidak atau kurang lazim ya. Belum pernah ada memang kalau di kamus itu mensajakan gitu. Ya seperti semacam bikin kamus baru lah gitu. Tapi tidak menyalahi atau membatalkan yang mengesakan. Tapi ini lebih mudah aja loh.
Maksudnya gitu. Lebih mudah ya. Lebih mudah menangkap maksudnya. Maksud dari mengesakan tadi. Gitu. Ya, jadi tujuannya untuk menghindari supaya nggak lebih sulit. Makanya pakai ini. Terus ada lagi yang wahodamahu. Khodama ya. Artinya itu melayani. Masih ruang lingkup arti abadaya budu ya. Bisa mensajakan, melayani, bisa wakhodoahu ya. Artinya merunduk. Sebenarnya itu sama nih 3, 4, 5 ini sama sebenarnya. Menaati, manut, merunduk, mudah diatur ya. Taat. Ya kita sederhanakan masih dekat ke bahasanya itu juga abdi kan. Jadi mengabdi gitu. Menggunakan kata aslinya, tapi harus dipahami itu adalah mensajakan, melayani, merunduk, manut, taat, mengabdi atau hidup mengabdi. Nah, kenapa ditambahkan hidup itu kan hidup itu gerak. Gerak itu meliputi pandangan dan sikap kalau dalam konsep budaya ya. Itu pasti bicaranya pandangan dan sikap hidup, bukan gerak fisik gitu loh. Bukan gerak biologis, tapi gerak budaya. Karena manusia itu kan mempunyai atau diberi fungsi 2 ya. Sebagai makhluk biologis, juga sebagai makhluk budaya. Gitu. Budaya itu maksudnya mempunyai akal pikiran dan bisa mengabstraksikan hal-hal yang abstrak ya. Bisa mengolah data, mentransfer data melalui pikiran, pengolahan data dan seterusnya gitu. Itu masuk ranah makhluk sebagai makhluk budaya. Kalau makhluk biologis itu dia tanpa ada pikiran pun ada hubungan timbal balik antar organ tubuh gitu. Dan itu semua sesuai rancangan Allah, sesuai maunya Allah gitu. Seperti contoh ular baru lahir, dia langsung bisa cari makan sendiri. Dia tanpa sekolah gitu. Tanpa ada pengolahan data, informasi dulu gitu. Dia bisa gitu. Memang dirancang seperti itu. Jadi masuk ranah kategori makhluk biologis gitu. Nah, manusia itu 2, makhluk biologis dan makhluk budaya. Sampai ke sana kan penjelasannya itu. Karena kita mau ngejelasin di sini din ya. Maka camkanlah, aku tidaklah hidup mengabdi kepada mereka. Nah di sini nih jumlah silahnya ini bukan ke sini nanti Pak, tapi ke suroka yang tadi saya bilang tadi. Mereka gitu. Kalau ini jumlah silahnya ke sini, tak buduna min dunillah, ini mengikat ke alazina, berarti penerjemahannya gimana? Aku tidaklah hidup mengabdi kepada kalian yang mengabdi. Ya, kalian yang mengabdi kan? Gitu. Tapi kalau ininya nggak ke sini, dia ke lain, kepada mereka yang kalian abdi. Kan beda kan? Kalian yang mengabdi dengan yang kalian abdi. Ini artinya yang juga di sini. Tapi untuk jamak di sini. Bisa antum, bisa hum. Ya kan? Beda kan? Kalian yang mengabdi dengan yang kalian abdi. Kan beda. Nah, di sini yang kalian abdi. Jadi, aku tidaklah hidup mengabdi kepada yang kalian abdi, yaitu syuraka tadi maksudnya, selain Allah gitu. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Jadi nanti kelihatan nanti dalam latihan, Pak. Pembuktian dalam latihan nanti kelihatan. Jadi di sini antumnya itu sebenarnya kalau mau dibawa ke ayat-ayat lain tuh musyrikun, begitu. Musyrikun. Jadi antumnya di sini ke nas. Nas itu musyrikun. Masal manusia itu musyrikun. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Ana aksaruhum, maka ya kalau yang ayat itu ya, wa in tuti aksarum man fil ardi yudiluka an sabilillah in yattabi'una illa dzanna wa in hum la yakhrusun. Itu masalah manusia, kira-kira bohong, kira-kira bohong, begitu kan kerjaannya itu. Nah, soal masalah manusia juga ada di ayat lain kan, aksaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka adalah musyrik. Berarti itu ada kaitannya dengan yang seluruh manusia tadi. Ya ini berat kan, berarti kan kita nih menyampaikan kepada semua orang musyrik gitu. Di situ yang ngeri-ngeri sedap kan. Yang kita manusia itu manusia yang mana? Ya manusia yang musyrik nanti itu. Begitu. Maka camkanlah aku tidak hidup mengabdi menurut mereka, menurut kebijakan mereka itu aja. Soalnya kan mereka tuh pasti bawa kebijakan. Menurut kebijakan mereka yang kalian abdi selain Allah. Walakin a'budu Allah, ya kan? Akan tetapi aku hidup mengabdi menurut ajaran Allah yang yatawafakum itu dari tawafa, berarti dia pakai kata kerja bentuk dua ya, kata kerja dua. Subjeknya huwa di sini kan. Huwa kemana merujuknya? Ke alazi merujuk ke Allah, nanti begitu. Nanti ada kan ini soal-soalnya itu. Yang mematikan kalian. Nah, mematikan di sini ini kan yang ngomong itu kan yang jawab perintah ini. Dalam hal ini kan Nabi Muhammad kan. Sementara Nabi Muhammad kan innama ana basyarun mislukum, manusia biasa. Bisa mati juga maksudnya. Tapi di sini ngomongnya kalian saja yang mati. Apakah aku tidak mati? Kan nanti begitu. Logisnya ya. Maka di situ sebenarnya yang dimaksud itu yang saya bilang tadi awal, makhluk budaya. Yang mematikan itu maksudnya mematikan budaya kalian gitu. Jadi Allah mematikan budaya kalian, budaya nenek moyang, musyrik segala macam itu. Ulangi lagi ya. Camkanlah, dari sini aja ya. Akan tetapi aku hidup mengabdi menurut ajaran Allah yang mematikan budaya kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Yaitu aku merasa diperintah an akuna untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya. Orang mukmin. Orang mukmin itu orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang berakdun bil qalbi, berikrarun bil lisan, beramalun bil arkan, bima unzila ila rasul, ila rasulihi. Artinya berpandangan dan bersikap hidup menurut apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Kalau diterjemahkan gitu kan panjang kan. Makanya orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah sesuai dengan rasulnya, gitu aja udah. Itu habis ya, habis itu aja ya. Jadi poin yang bisa kita ambil di sini perintah ya. Ini perintah untuk menyampaikan hal ini kepada seluruh manusia. Itu pertama. Poin kedua yang kita hadapi ini masalah manusia yang itu tadi, musyrik tadi. Makanya bisa dibunuh kita. Kalau kita ngatain musyrik kan, makanya jangan ada kata musyrik. Kita sampaikan aja begini. Mereka aja di sini nyebutnya. Fala a'budul lazina, ya kan? Maka camkanlah aku tidak hidup mengabdi menurut kebijakan mereka yang kalian abdi. Soal mereka nanti kita jelaskan lagi gitu maksudnya.
Kita jelaskan lagi mereka itu siapa sih gitu. Ceritakan. Gitu. Kemarin kan dijelaskannya karena aina syuraka iyal lazina kuntum tajaumun. Ya kan? Di mana mereka yang ikut serta pada kebijakanku yang kalian mengira mereka itu membawa keunggulan gitu atau mendatangkan keunggulan. Jadi memang yang dikejar tuh itu, Pak. Ya, dari capaian pengajian kita ini selama ini yang mau dikejar itu bukan yang dikejar sih ya. Target dakwah itu adalah kepada yang musyrik gitu. Yang prioritas ya. Prioritas dakwah itu kepada yang mengikut sertakan kebijakan lain pada kebijakan Allah gitu. Kalau yang tawala itu malah dia kan nggak pakai Allah sama sekali. Itu juga sasaran dakwah juga. Tapi kalau magdub itu kan sebenarnya yang benar-benar dimarahi, dimurkai itu orang-orang yang mengikut sertakan kebijakan lain pada kebijakan Allah. Itulah yang dimurkai Allah sebenarnya itu. Hanya diulang-ulang terus dalam Al-Quran. Targetnya ke sana, target dakwahnya itu ke sana. Itu ya poin kedua. Terus masalah din. Masalah din itu regulasi. Hal-hal apa aja yang membuat peraturan itu bekerja, ya, berfungsi. Peraturan hukum Al-Quran itu berfungsi dalam arti bisa dirasakan atau menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Itu pakainya din gitu. Melalui din itulah bisa menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi bukan sekedar ngurusin nikah, cerai, ngurusin muamalah aja gitu. Bahkan itu ada efektivitas atau sinergisitas ya dengan kepatuhan berbuat alam semesta ini secara pasti alam. Jadi gerak laku perbuatan manusia secara budaya bisa mempengaruhi ya, sinergisitas antara manusia dan alam semesta sebagai pasti alam tadi. Gitu. Dampaknya tuh bisa ke sana, gitu. Bisa mengundang kemakmuran ya. Barokatin minas samai wal ard ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum. Kadzabu lagi di situ tuh. Kadzabu tuh kerjaan orang-orang itu. Kerjaan orang-orang syuraka tadi membikin kebohongan ya. Jadi yang salah siapa itu? Si musyrikun apa syuraka itu? Musyrikun mengangkat. Yang memilih kan musyrikun. Ya kan? Mengangkat si syuraka itu menjadi arbaban min dunillah. Ya kalau mereka mau menyiapkan itu memang sudah siap. Nunggu ada yang milih gitu kan. Kalau dipilih ayo saya punya konsep gitu. Syuraka ini juga walaupun dia bukan mukmin tetapi juga kalau dilihat dari ayat yang kemarin tuh wanaza'na min kulli ummatin syahidan tuh mereka juga ada etikat baik gitu. Orang yang paling berkepentingan terhadap umat ya. Min kulli ummatin syahidan. Dia membela gitu, membela umat. Sampai sini ada pertanyaan enggak, Pak? Jadi jelas ya di situ ya. Nah, kalian di sini kan antum nih. Antum itu antumnya kemana itu? Anas lagi. Setiap di sini ada kan antum. Di sini juga kuntum. Malah gitu. Ini kum lagi di sini kan. Kum. Itu semua kenas. Makanya sudahkah kita sebagai pelaksana dakwah ya atau pendakwah Quran sesuai sunnah Rasul berhadapan dengan ini? Sudah belum kira-kira? Ya kan kalau khutbah Jumat kan ya Yonas. Walaupun skup kecil tapi kan sudahan itu sebenarnya kan.
Tinggal diperjelas aja di sini. Dalam arti kalau sekarang kan masih tabu ya nyebut musyrik itu kan. Wah, masa iya saya udah sholat musyrik gitu. Hati-hati juga maksud saya dalam menyampaikan itu. Kita yang umum-umum aja lah, jangan mengerucut ya. Biar orang berpikir sendiri, bertanya, baru kita jawab. Kalau mau jelas, ikut pengajian gitu. Sampai di situ jelas ya. Kalau sudah kita beralih seperti biasa ya. Ini ada latihan bahasa.